Ya, baru saja Anda saksikan pelantikan dari 3 menteri dan 1 wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo. Yang kita saksikan bersama adalah pelantikan Menkumham Supratman Andi Aktas, lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani, dan juga Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Tadi saya sempat berbincang juga dengan analis politik dari Trias Politika. Saya akan lanjutkan kembali sebelum kita saksikan prosesi berikutnya. Sepertinya akan ada pemberian selamat nanti dari Presiden untuk para menteri dan wakil menteri. Mas Agung, ya masih bersama kami ya. Mas Agung, ya. Saya bertanya, ada beberapa pos menteri yang diganti seperti Menkumham, Menteri ESDM, lalu Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan juga Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Ada 2 berarti wakil menteri. Bagaimana urgensinya menurut Anda? Apa yang Anda pandang dari pos-pos menteri ini yang sepertinya ada alasan khusus untuk diganti begitu, Mas Agung? Ya, karena di sekeliling realitas reshuffle hari ini memang kita tahu ada 4 partai yang sedang melakukan suksesi kepemimpinan di internal partai mereka, Mas. Sebut aja Golkar ada Munaslup, kemudian PKB ada Muktamar, kemudian Nasdem ada Kongres bersama PAN juga. Nah, posisi Menkumham ini begitu krusial karena dia akan mensahkan kepengurusan terpilih untuk bisa kemudian dibawa saat pendaftaran kepala daerah ya se-Indonesia serentak itu 545 provinsi kota kabupaten agar bisa diterima secara definitif oleh KPU KPUD kota kabupaten serentak ya seluruh Indonesia seperti itu. Jadi perannya sangat krusial sehingga kalau misal ini tidak dikondisikan oleh istana, otomatis arahan-arahan strategis yang akan meliputi itu ketika pilkada nanti akan tidak tersampaikan, termasuk ketika arahan itu diberlakukan di tingkat partai-partai politik seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang urgensi untuk level kementerian yang lain seperti ISDM atau investasi memang menjadi nomor 2 ketika alasannya teknokratis, karena alasan politis lebih menguat. Kenapa? Karena kita tahu ada arahan juga bagi saudara Bahlil untuk menjadi ketua umum Golkar yang santer memang disebut-sebut secara masif ya, spekulatif di banyak media bahwa beliau akan menggantikan Erlangga Hartarto yang kemarin sudah mengundurkan diri seperti itu. Dan ini memang relevan akhirnya kalau misalkan alasan politis yang memang menguat ketimbang alasan-alasan lain seperti itu. Baik. Ya, kita akan menuju ke Istana Kepresidenan terlebih dahulu. Mas Agung, tahan dulu untuk menyaksikan prosesi selanjutnya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 94P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat masing-masing 1 Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 2, Saudara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 TPA tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Selanjutnya, Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selanjutnya, Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Kepala dan Pengawas Nasional, Pengawas Obat dan Makanan dimohon berkembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada para menteri dan wakil menteri yang telah diambil sumpah jabatan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dimohon pendamping pejabat yang telah diambil sumpah disilakan untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia